Tidak, bom. Anu Bro Tom, aku mau Apa? cerita. Cerita Jadi apa itu? aku tuh sudah daftar affiliate. Nah itu Bro Tom. Kamu sudah daftar affiliate? Oh aku sudah daftar, aku sudah daftar affiliate di platform TikTok. Ya. Nah terus? tapi nggak tahu kenapa kontenku itu jarang dilihat orang. Kamu wis ngonten, padahal ngonten. Udah ngonten. Terus jarang dilihat orang dan kan udah tak kasih keranjang kuning toh. Malah drop. Jadi nggak ada yang beli. Nah, itu kenapa kira-kira? Bentar. Kontenmu itu konten apa? Konten JJ lah. JJ kamu yang JJ. Iya, JJ muka aku lah. Coba praktekin dulu gimana? Jeng. Wah, enak kayak ngono kalau kayak gitu. Nggak ada yang mau lihat kontenmu, langsung di-scroll. Lah kok bisa? Innalillahi ngono langsung. Yo nggak bisa no. Astagfirullah, apa nih? Ketinggalan nanti kontenmu. Jadi Pikirku kontenku menghibur dengan mukaku ngono lho. gini aja. Aku kenal salah satu mentor affiliate. Ini temanku. Nah, nanti kamu daripada bingung-bingung loh. Tekniknya gimana, terus kontennya apa yang akan naik, caranya gimana, mending nanti belajar sama temanku ini. Oh iya. Tak panggilin jauh-jauh dari Timur Wonogiri. Dari Timur Wonogiri sana. Oh, siapa? Namanya yang kayak di roti ini. Namanya kayak yang di roti. Panggil saja ya. 1, 2, 3. Kak Diana. Diki. Selamat datang di podium digital Regas Ngobrol santai, lucu tapi tak ketinggalan, wujudkan mimpi dengan aksi dengan digital. Yuk kita jelajahi dunia. Nah, ini toh. Oh, ini Kak Diana. Selamat dulu. Halo Kak. Silakan duduk. Oke. Wah, nyaman banget ya angkringannya ya Mas ya ternyata. Aduh. Kamu tadi habis dari mana? Oh, yang aku tadi habis dari Solo. Kamu sibuk ngajarin sana sini toh. Oh iya. Kamu nyari klien teman. Aku tahu. Ini. Gimana, ini. Mas? Ini Apa ini? dia. Apa? Tadi curhat sama aku. Iya betul Kak. Buat video. Dia mau anu toh. Lihat punya jenengan tuh mentor apa jenenge edukasi bisnis, edukasi affiliate. Dia tuh tertarik. Oh gitu. Karena kemarin lihat apa jenenge videonya Rezuka Ari. Oh, Rezuka Ari. Oh, lagi trending. Lagi tuh, trending nah. Dia tuh pengen banget penghasilan 100 juta, 50 juta per minggu, dia tuh pengen banget, makanya dia belajar. Pengen jadi affiliate, tapi kontennya itu nggak naik, Mbak. Nggak naik, Kak. Coba Kak tanyain kontennya apa, Kak? Jangan kaget. Kontennya sebenarnya ya ikut lagi hype sih Kak JJ sih sebenarnya. Oh, JJ pakai lagu-lagu tren ya. Iya, tapi ada mukaku. Ada mukamu. Full satu layar mukaku aja. Pertanyaannya Mas Roto. Sekarang dia pengen berpenghasilan. Terus kontennya JJ, sing didol apa Mas? Produk horor, Mbak. Mukamu. Padahal produknya produk horor tapi nggak laku, Mbak. Meh jual sampo yo kita yo. Waduh. Salah. Salah. Jual skincare. Jual skincare. Waduh piye Mas? Yo salah ya kita ya, Makanya ya ini di sini kebetulan Mas, mungkin aku pengen sharing-sharing sama teman-teman semua. Orang yang tepat. Aku mau. Mau. Nah, coba tanya dulu, kamu tanya apa sama Mbak Diana sebelum Mbak Diana ini menjelaskan detail, kamu pengen tahu apa dulu? Oh ya, paling gampang dan paling mudah lah. Mungkin tadi kan aku salah ya, ngonten satu layar mukaku semua. Nah itu menurut Kak Diana itu aku sebaiknya harus gimana Kak? Oke, gitu. ya. Melihat dari figurnya kayak gini nih, cocoknya kayak gimana gitu. Tapi sebetulnya dia dari apa ya, mimik muka dan segala macam menjual loh. Karena apa? Punya keunikan. Punya keunikan. Coba di zoom. Dang, Piro 100 tak lepas gini. Kat kandangnya Dang. Ganti makan. Oke ya Mas. Jadi menjual Mbak sebenarnya, menjual. Iya. Jadi setiap konten kreator, kalau mau mulai konten kreator, dia harus punya personal brandingnya sendiri. Personal brandingnya sendiri. Itu ya PR pertamanya itu. Contohnya kalau misalnya Mas Raymond ini dengan gaya yang seperti ini, komedi. Nah, itu kira-kira apa sih produk yang cocok dia jual, yang sesuai dengan karakternya, komedi ya. Bisa juga kalau misalkan dari kaos yang dia pakai, kolor. Betul.
mungkin dari juga mungkin waktu skincare juga sebenarnya masuk sih. Masuk ya, Mbak? Masuk, nggak apa-apa. Yang penting ketika dia membuat konten itu dia tidak pakai jadi dirinya sendiri. Gitu. Oh, saya tahu Mbak, kalau skincare itu bisa masuk di dia, cuma ada data pembanding gitu loh. Kamu kalau pakai produk ini, jadinya kayak saya, kayak gini kan hasilnya gitu. Tapi kalau produk yang ini bagus kayak Mas siapa gitu yang ganteng-ganteng gitu loh, Mas. Itu strateginya gitu Kalau loh. pembandingnya adalah saya sendiri. Jadi, Nah, berarti produk gagal itu yang kamu pakai. enggak, sebelum memakai skincare seperti saya. Oh, gitu. Contohlah saya sebelum pakai skincare seperti ini. Nah, terus yang udah jadi seperti mbaknya. Masuk lagi. Sudah masuk ya. Sudah masuk. Jadi kita di sini udah kita ketemu kalimat hook, Mas. Ya. Jangan pakai produk ini kalau mukanya mau kayak saya. Betul. Masuk Hook hooknya itu. gitu. Tahu hook nggak kamu? Enggak. Tanya. Saya mau tanya. Kakak, hook itu apa, Kak? Hook, oke. Hook itu adalah kalimat ya ibarat kata kail pemancing di 3 detik pertama dalam sebuah konten yang nanti menentukan konten kita itu bakalan di skip atau enggak sama penonton. Oh, oke. Saya juga pernah lihat kalau ada yang buat konten, enek apa ya? Kalau bahasanya dulu itu clickbait gitu ya, Mbak ya? Oh, kalau nggak menarik tak scroll, kalau menarik tak tonton gitu toh. Iya. Itu Jadi hook. teman-teman di sini perlu diketahui bahwa jantungnya sebuah konten itu adalah dari hooknya dulu. Hooknya, Iya. oke. Kalau hooknya di 3 sampai dengan 5 detik pertama itu nggak menarik, ya wes wassalam ngono Mas. Iya, kan? iya. Jadi Oke. itu dulu mulai. Berarti teknik ini orang asal JJ kayak gitu ya, Mbak ya? Banyak banget tekniknya ya. Iya. Tapi boleh. Mbak Diana, sebelum terlalu berat nih, aku penasaran. Dirimu itu bener orang Wonogiri lah? Wonogiri asli, todak asli Wonogiri. Tenanan po. Iki soalnya yang Produk nonton asli itu Wonogiri. targetnya kita tuh orang-orang Wonogiri. Iya dong. Jadi ya sing tak undang ki ya orang Wonogiri. Harus. Wonogiri ini pundi? Wonogiri ini paling timur Mas. Ya jauh-jauh lah ke sini ya, dari timur sana ke sini. Paling timur apa jenenge? Ya, paling timur. Wah, ijek kurang Mas. Ngendi? Wah, ijek kurang. Ijek kurang ada nih. Badiana. Jadi aku dari Purwantoro. Purwantoro. Iki mau Mbak Diana ke Purwantoro naik drak padane aja kembek. Sebelum ini ke apa namanya? Ini namanya nyebutnya mentor afiliator berarti. Mentor bisnis afiliator atau gimana nyebutnya? Iya, lebih ke mentor digital marketing aja. Mentor digital marketing. Iya. Berarti tidak hanya afiliator tapi kayak ads gitu-gitu main nggak berarti? Bukan, tapi lebih ke affiliate-nya itu bukan hanya affiliate produk tapi affiliate jasa juga. Affiliate jasa juga? Affiliate jasa juga. Jadi ternyata affiliate itu bukan cuman kita jual produk aja Mas, tapi juga ternyata juga bisa jual jasa. Ada ada fakta yang menarik. Apa tuh? Mbak Diana itu nek rasalah dulunya itu seorang teller bank. Ya, betul. Ya, benar Pak aku. Dulunya teller bank. Betul. Sekarang Konten kreator digital marketing. Konten kreator digital marketing. Keluar dari bank khusus fokus di konten kreator. Karena kita sudah mengejar financial freedom. Wah, financial freedom. Ya. Sebenarnya financial freedom ini semudah mungkin bisa. Sementing orang main. Dari teller ya, dari teller itu. Iya, dari teller. Dari teller ke konten kreator digital marketing. Itu kok apa ya memutuskan seperti itu yang memang ada latar belakang gimana, tujuan apa gitu enggak? Oke. Jadi di teller ya, itu kan kita kerja dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Betul. Ya. Terus ternyata setelah melihat beberapa konten kreator dari zaman dulu itu, ternyata kok enak ya, mereka tidur kok duit masuk. Nah, itu loh Mbak. Itu kok iso kan gitu kan, kok bisa gitu kan. Ternyata dan mereka itu hanya mengandalkan yang namanya link. Nah dari situ aku tertarik gitu kan, tertarik untuk akhirnya membuat konten. Nah waktu itu emang habis masa jabatan, terus habis itu aku kebetulan pas scroll ada salah satu yang menawarkan untuk menjual jasa digital marketing itu, jadi jasa kelas bimbingan online. Ada yang menawarkan? Ada yang menawarkan waktu itu dengan komisi yang lumayan, komisinya 75%. Dimana lagi kita bisa mengafiliatkan sesuatu yang komisinya 75%. 75% itu dari apa? Dari ketika kita mencari orang yang dia mau belajar,
kan otomatis harus ada biaya yang dikeluarkan. Nah, biaya yang dikeluarkan itu adalah komisi buat kita. Tapi tidak lepas dari di situ kita juga harus membimbing dia, gitu. Jadi dari situ kan kita juga belajar. Kita bertanggung jawab supaya dia tuh juga bisa seperti kita. Artinya ini ada kelas, misal aku bayar 100.000, jangan dapat 75.000-nya. Betul. Aku dapat 75.000-nya dengan komitmen aku harus membimbing Mas Bro untuk bisa jadi content creator juga. Sampai ibaratnya pecah telur gitu juga atau sampai apa? Kalau kebetulan kalau di kelas bimbingan oleh aku itu seumur hidup. Nah, tergantung panjenengan. Jadi kayak misalkan teman-teman semua kalau misalkan mau tetap belajar, mau tanya kapanpun, monggo gitu. Seumur hidup? Seumur hidup bayar 1 kali. Tapi ya mohon maaf Mbak, di angkringan ini saya nggak digaji sama ini. Waduh. Jadi seumur hidup juga Mbak, nggak ada saya gaji. Seumur hidup nggak digaji. Mau makanya sampai harus kapan cari gaji. Nah, itu maksudku gitu. Maksudku gitu. Ulang di sini juga rugeknya dia masa mau tak gaji loh Mbak. Ya, Mas. Mending ya Bukan jadi ya, ternyata ya. Beban kok Mbak. Gaji. Masih ingat nggak konten apa yang pertama Mbak Diana? Diana. Kenapa aku mau jadi Diana? Diana. Konten apa pertama yang jenengan buat? Apa langsung edukasi atau konten-konten daily? Daily. Karena memang dari awal itu aku punya YouTube namanya Daily Diana. Daily Diana? Daily Diana. Orang gua HP orang tak cek ya. Jadi tak cek ya Mbak ya. Daily Diana, terus tadinya pengen daily vlog aja gitu kan. Karena waktu itu tahun 2020 kan tapi banget ya daily vlog gitu kan. Nah, daily vlog terus setelah itu kan tapi kan belum ada income, ya kan. Nah, income-nya itu tadi akhirnya masuk menjadi salah satu mentor di kelas bimbingan online. Oke. Kalau dulu itu daily, terus ini sudah edukasi ibaratnya gitu ya? Edukasi digital marketing, produk kayak gitu. Dan jasa. Oke. Tapi untuk yang daily-nya itu tetap dilanjut apa sekarang itu hanya fokus untuk edukasi aja? Nah, sekarang aku ada 2 Mas, jadi untuk yang satunya itu di edukasi, yang satunya itu daily-nya untuk affiliate. Gitu. Ada dua akun ya? Ada 2. Daily-nya itu untuk affiliate, spill barang-barang murah, terus yang satunya edukasinya lanjut. Perbedaannya kan aku juga sempat pelajari di TikTok itu Mbak, mana konten yang affiliate, mana yang konten selain affiliate atau yang apa nyebutnya reguler apa ya. Karena aku melihat kalau ada keranjang kuningnya, kalau affiliate itu dari saya ya, itu view-nya itu rendah. Tapi konten-konten daily yang nggak ada keranjang kuningnya itu bisa naik. Itu kenapa Mbak? Yang membedakannya itu sebenarnya apa? Pertanyaan bagus banget dan ini sering banget ditanyain pada saat aku live edukasi. Ya. Kenapa sih Kak kalau misalkan kita itu membuat konten yang ada keranjang kuningnya itu view kita turun? Karena ini aku pakai bahasa yang gampang dimengerti aja ya Mas ya? Dia nggak pahaman yang jadi ibarat kata TikTok itu filternya ketika ada keranjang kuning untuk menaikkan engagement-nya itu dia membutuhkan lebih filternya tuh lebih. Contoh contoh yang pertama ketika kita membuat konten di situ ada nggak yang like ya itu dulu ya, terus habis itu ada nggak yang komen, ada nggak yang share. Nah, ketika ada keranjang kuningnya TikTok akan lihat ada nggak yang klik keranjang kuningnya. Setelah ada yang klik, ada nggak yang beli? Ketika kita membuat ketika membuat video yang ada keranjang kuningnya, ternyata kita cuma mendapatkan cuma ada yang like, comment, share doang, dan tidak ada yang klik keranjang kuningnya, berarti video itu dianggap tidak menarik. Sama sekali tidak menarik. Sama sekali tidak menarik sehingga tidak disebarluaskan lagi. Tapi kalau konten yang nggak ada keranjang kuningnya, kan cuma butuh itu berarti. Ada yang like nggak, ada yang komen nggak, ada yang share nggak. Paham. Gitu udah cukup. Berarti engagement-nya itu kalau yang affiliate itu sampai keranjang kuning gitu ya? Iya, dilihat dari TikTok itu ada nggak yang ngeklik keranjang kuningnya, ada nggak yang check out gitu. Jadi kalau misalkan ternyata nggak ada yang lihat keranjang kuningnya, nggak ada yang check out, ya udah berarti dianggap nggak menarik. Makanya ini juga buat teman-teman semua, kenapa konten itu aku baru mulai nih terjun di affiliate, tapi konten aku stuck di 200. Nah, kenapa itu? Stuck di 200 aku. Ya, itu karena memang sebetulnya TikTok itu langsung menyebar luaskan ke 200 orang dulu. Ketika 200 orang itu kita tidak mendapatkan engagement, maka TikTok tidak menganggap video itu tidak menarik dan tidak akan disebar luaskan lagi. Makanya kenapa muncul mungkin beberapa teman di sini juga tahu orang
berbondong-bondong untuk melakukan follow to follow, terus saling memberikan mood kayak gitu-gitu toh. Back gitu kan. Dengan, sini saya back, aku ngerti. Kayak gitu. Kira mudeng toh. Sini saya mood. Gitu. ada di komentar. Tulisannya MOT. Apa kembu? Ya. Jadi itu semua keliru. Ya. Ini buat teman-teman yang pemula, Kak, aku setiap konten yang lewat di beranda aku follow, aku komen, aku like ya, supaya aku juga mendapatkan feedback, supaya kontenku juga rame, supaya aku pecah telur. Itu tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi jika teman-teman melakukan itu, yang nanti teman-teman dapatkan adalah hanya digiring oleh TikTok apa yang kalian suka itu. Contoh ya, Mas Tommy di sini, aku pengen gendang pecah telur misalkan, aku pengen videoku yo FYP, semua yang lewat di beranda aku tak like, tak komen, tak follow, tak share kayak karena gitu. mikirku, ini interaksi gitu. Nah, TikTok hanya akan melihat, oh Mas Tommy ini seneng ternyata cewek goyang-goyang. Nah, pas iya. ternyata Betul. Betul. Salah. Ketahuan. Ternyata nanti yang lewat kan ternyata itu terus. Itu aja yang kalian dapatkan. Nggak ada hubungannya. Nggak ada interaksi. Nggak ada terus nanti ada orang terus nanti. Betul. Gitu. Tapi algoritma akan menganggap akunmu aktif dan interaktif. Oke. Jadi gitu. Jadi interaksi yang kamu setiap ketika ada video yang lewat di beranda, terus kamu like, comment, and share. Ibarat kata gini loh, TikTok ini Bro Tom aktif banget nih di TikTok gitu kan. Like TikTok gitu, gini, otomatis kan nggak mungkin kalau dia itu terus nggak mengenal akun kamu. Otomatis jadi nanti kamu juga akan dikasih traffic. Gitu. Saya mikirnya itu membangun interaksi itu band mereka itu ya membangun interaksi, tapi bener katanya Mbak Diana, saya tuh ngelihat akun seruan aja toh. Tak posting ulang tapi dia nggak pernah posting ulang balik gitu loh Mbak. Parah banget emang, nggak ada. Orangnya uangnya toh memang. Ora krungu deh. Wong ngendi kuwi coba disebut. Enak lho, kayak kono. Itu pacaran di pojokan. Nah, kayak Mas Iman tadi, memang menjadi afiliator itu memang susah toh, Mbak? Jadi gini, pertanyaannya apa sih yang perlu kita mulai dulu pengen jadi affiliate? Di 2025 ini konten kreator besar, para afiliator besar itu mengedukasi kita semua bahwa yang utama itu adalah personal branding. Wow, iya. Personal branding dimulai dari apa? Public speaking. Nah, jadi ketika kita itu ingin membangun personal branding, kita juga harus belajar public speaking dulu. Karena kadang di depan kamera meskipun cuma lewat lihat layar HP grogi. Wah, ngomong opo ki kan gitu kan. Ya, saya juga gitu, Mbak. Saya juga riset juga toh di akunku itu. Akun personal branding yang public speaking langsung di kamera, langsung ngomong gitu, terus tak bandingin sama kata-kata gitu. Itu tuh lebih banyak yang personal branding itu tadi, lebih ngangkat lah gitu. Karena saya kata-kata mau kayak aku lagi ngikutin tren toh. Ubur-ubur ikan lele, balen le gitu toh. Yang ramunggah. Ubur-ubur ikan lele, balen le ramunggah. Ternyata gitu toh, Mbak. Walaupun konten yang kata-kata itu asik gitu tapi nggak bisa naik ya. Jadi nggak bisa naiknya itu karena konten kamu sudah tergiring ke lebih ke daily kan? Iya. Lebih ke daily. Jadi orang-orang, ya itu tadi loh Mas, kamu sudah terlanjur buka pecel lele. Sama algoritma TikTok udah disebarkan ke orang-orang yang suka pecel lele. Tiba-tiba kamu buka yang lagi tren kopi susu, nah kan sedikit yang ke situ gitu loh. Nggak ada salahnya tapi dan itu juga Diana bilang kayak gini, itu bukan berarti kalau misalkan bikin konten JJ nggak FYP ya, karena FYP itu sifatnya dinamis dan itu setiap orang itu mempunyai kesempatan yang sama meskipun followersnya di bawah 100. Betul. Gitu. Jadi meskipun followerku baru 90 orang nih, tapi ketika aku bikin konten kebetulan memang algoritmanya lagi ke dia, waktunya pas, delalah ya bejo mau ya. Ya wes bisa FYP. Langsung FYP. Oke. Gitu. Tapi ini kan ada teman-teman juga tuh yang tertarik jadi afiliator. Kalau dibilang susah tidaknya ya tergantung dianya sendiri ya kalau menurut saya ya. Dia tuh mau konsisten apa enggak, mau belajar apa enggak gitu. Tapi selama Mbak Diana itu sebagai praktisi digital marketing, content creator digital marketing, itu dari awal mula afiliator konten
itu berapa lama Mbak dia akan mendapatkan hasilnya? Rata-rata? Oke. Jadi kalau misalnya untuk berapa lama itu kembali lagi sebetulnya kepada konten kreator tersebut. Nih aku sepil lagi ya. Ini juga dapat dari guru-guru para konten kreator dan juga para afiliator besar. Mereka sekarang lagi mungkin Mas Tommy juga Bro Tom juga pernah dengar yang namanya konten brutal. Konten paham. Konbrut. Konbrut. Konten brutal, konbrut jenenge. Ya apa meneh tolong. Konbrut ya. Parah weh jelas. Konbrut ya. Konbrut itu jenenge. Konten brutal jenenge. Oke. Konbrut. Jadi Aku kena melese gitu. Aman oke. Konbrut. Jadi konten brutal. Jadi jangan gede semangat di awal ya. Kalau misalkan memang mau menjadi seorang konten kreator afiliator memang harus konsisten. Dan kita membutuhkan Mas, tekad. Kenapa banyak banget orang yang udah kerja bahkan usaha dan segala macam akhirnya mereka terjun ke affiliate karena untuk concern mereka bikin konten, bahkan ya aku baru aja lihat YouTube-nya itu sehari bikin konten berapa? 35 konten. 35 konten. 35 konten gila. Aku wah piye weekendnya 5 ya. Aduh kok aku siji bingung. Aku siji mentok kata-kata wis. Siji sing penting upload. Sing penting upload sih aku, Mbak. Soalnya nek ora upload ya mosok dileti meneh gitu. Iya, jadi nggak usah seperti mereka. Kita nggak usah ngelihat kesuksesan mereka. Kita kembali ke diri kita sendiri dulu aja. Misalkan dalam sehari kita sanggupnya karena kita masih kerja. Misalkan Mas Raymond yo buka angkringan, sehari cuma bikin 1 atau 2 konten nggak masalah. Yang penting konsisten, ya. Itu. Okay. Terus konsistennya di apa? Ya kan, konsistennya di apa? Nah, ini biasanya kalau misalkan aku sama dibilang klien ya, klien itu aku kembalikan lagi, kakak sukanya apa dulu? Karena kalau itu biasanya dekat dengan hobi kamu akan lebih bisa konsisten. Kalau kamu udah nggak suka dari awal, itu biasanya kamu akan berat. Karena suara senang disek gitu lah. Jadi misalkan, sukanya olahraga, memang yang dijual adalah jersey. Misalkan, kan udah suka duluan. Nah, makanya konsisten tuh biasanya yang mendekati sama hobi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya perlu ikut kelas atau enggak, Kak? Ya kan? Nah, itu perlu juga ikut kelas atau enggak? Nah, jadi sebetulnya ikut kelas atau enggak ikut kelas, sebetulnya kembali lagi kamu mau belajar atau enggak. Kamu bisa belajar sendiri lewat YouTube ada, ya kan? Lewat di TikTok juga banyak edukator yang mengajarkan secara cuma-cuma. Tapi ketika masuk di kelas, seperti halnya kamu itu punya seseorang yang mana ketika kamu bingung, ada satu orang yang kamu tanya. Kamu nggak perlu cari-cari lagi, kamu nggak perlu lagi istilahnya koyok kesana kemari yang bener yang mana ya wes, karena kamu udah ikut di satu kelas, kamu punya satu guru, punya satu mentor yang kamu tanya itu, dan dia bertanggung jawab untuk sampai kamu berhasil kayak gitu. Berarti itu pakainya media live streaming? Kita ada grup, ada grupnya, dan kalau aku sendiri sama aku sendiri boleh telepon. Boleh telepon langsung. Sama Mbak Diana, Mas Ang. Boleh telepon Mbak Diana katanya. Boleh telepon loh ya. Telepon ya. Jangan chat, telepon langsung. Enggak, jangan sleep call. Jangan sleep call. Kalau yang live-nya itu bahas apa aja kalau jenengan live? Live-nya yaitu affiliate digital sama. Jadi aku judulnya itu bisa berpenghasilan dari rumah aja. Lewat HP gitu. Judulnya gitu. Berpenghasilan di rumah aja lewat HP aja. Lewat HP. Tapi walaupun itu nggak ada keranjang kuningnya, aman ya kalau live kayak gitu ya? Aman sih, kalau justru kalau misalkan kita itu, jadi gini, ini edukasi juga buat teman-teman yang ketika live streamingnya itu tidak berkeranjang kuning tapi spill barang, itu juga kena pelanggaran. Yang spill barang ya? Kebalikannya, kalau misalkan lagi spill barang tapi nggak ada yang nonton, tapi malah ngobrol asik sendiri, juga kena pelanggaran. Kok iso? Iya. Karena nggak ada yang nonton? Kan bisa gini, statis, kita siap, nggak gerak. Statis, benar. Tuh, jadi kalau misalkan kan ada keranjang kuningnya, ya kan ada keranjang kuningnya, terus nggak ada yang nonton, otomatis kan kita bosen. Males ya kan? lah. Setiap 5 menit sekali ketika ada keranjang kuningnya, kita harus spill barang tersebut, ada atau nggak ada yang nonton. Gitu. Kalau misalnya kita jadinya tuh diem aja, benar statis, terus itu semakin sepi, semakin nggak ada yang karena walaupun nggak ada yang nonton kan pasti ada yang dari luar gitu toh, Kak. Iya. Dari luar, nek gur meneng bayang ora bakal dipencet. Betul. Ada nih apa? Mungkin bagus. Jadi kalau pada kebanyakan diem gitu, wis orang menarik, wajah yo karo ngantuk ya. Wis cemberut wae. Gitu kan.
kan. Ora bakal dia. Gitu. Ini kalau Mas Raymond tadi udah tertarik jadi affiliate, terus sudah paham konten yang apa yang akan dia up kayak gitu. Ada strategi lain nggak selain itu? Wes konsisten. Misal, haruskah dia ads? Haruskah dia apa yang buat naikin kayak gitu? Perlu buzzer kah? Perlu apa? Kolaborasi ya. Kayak gitu perlu nggak? Oke. Sebetulnya gini, kalau misalkan strategi lain, jadi kalau misal untuk pemula, kita ngomongin pemula ya. Untuk pemula itu kalau untuk Diana sendiri tidak Diana sarankan untuk ads dulu, tapi belajar dulu untuk membuat konten yang berkualitas dulu. Ketika kamu sudah bikin konten yang berkualitas, contoh wis belajar tuh pengambilan angle, belajar untuk membuat skrip dengan kata-kata yang menarik, kalimat hook dan lain sebagainya, kontenmu itu sudah mulai naik, disitulah kamu baru ads gitu. Tapi kalau nge-ads, itu bukannya TikTok itu apa ya mbak? Wes iso nge-ads ki. Nextnya ya kudu nge-ads meneh, kayak gitu nggak sih? Nah, ada yang sugesti yang katanya kalau udah ads akhirnya nanti kontennya jadi susah FYP. Betul. Kayak gitu kan. Terus jadi nanti malah jadi mentok 200 ya. Kalau aku sendiri itu enggak. Jadi aku sudah membuktikannya ya. Ada yang pakai ads dan konten yang lain yang masih bisa FYP gitu kan. Jadi itu tergantung lagi. Ya itu tadi sebetulnya ke algoritma juga. Kalau misalnya kita bikin kontennya udah bagus, kebetulan yo untuk FYP ya bakal FYP aja. Nah, boost iklan itu, kenapa para konten afiliator yang udah besar mereka itu menyarankan untuk ads, menyarankan untuk boost dan lain sebagainya? Karena mereka sudah bikin konten yang berkualitas, ya kan? Terus konten mereka otomatis sudah FYP, makanya di boost. Penjualan mereka akan semakin meningkat. Banyak pemula, ya jeli pemula, dan juga gambar wis ijek sak-sae, ngomong ya ijek blekak-bleku, terus di ads ya. Lah terus komisinya apakah bisa mengembalikan ads? Iya. Gitu. Untuk pemula itu seperti itu. Iya ya. Nanti malah di blok. Oh iso banget. Kontenmu elek kowe nge-ads loh. Kayak gitu loh. Kalau udah apa ya public speak-nya udah bagus, kontennya yo English api, hook-nya yo wis masuk, di ads nggak masalah. Tapi nggak usah takut ya, maksudnya gue nggak apa-apa nge-ads, nanti kalau nextnya nggak ads nggak apa-apa sih gitu. Nggak apa-apa. Yowes. Aku kalau gitu tak ads saja. Mbak Diana ini juga sering buka webinar gratis loh. Webinar gratis di mana kak? Tadi kan live juga toh? Maksudnya live TikTok atau Zoom mungkin atau apa? Tadi lihat apa mbak? Oke, kalau itu webinar itu dulu. Nah, sekarang makanya sudah digantikan dengan yang grup tadi, Mas. Jadi di grup itu kita bisa sharing gitu. Dan di kelas Diana yang sekarang kita kenalin juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, aman. Itu kan jadi di Mobile Kas itu kita sudah pakai admin online otomatis yang sudah kita sediakan kata kuncinya, yang mana nanti ketika teman-teman klik ketik kata kuncinya itu langsung keluar materi beserta videonya. Jadi enak banget. Jadi buat teman-teman para pemula semua nih yang mau terjun di affiliate tapi bingung belajarnya mulai dari mana ya Mas Raymond, ya kan? Nah, pertama misalkan mau belajar personal brand dulu, langsung tulis aja, ketik personal branding. Langsung keluar materi beserta videonya. Kalau misalkan masih nggak paham juga, langsung Kak Diana. Kira mudeng-mudeng aku kak, bebel aku. Langsung calling aja. Gitu. Sampai tidur ya kak. Haus aku. Haus, Kak Diana haus nggak? Obrolannya masih banyak kita. Dia tetap sendiri. Wah, siapa cantik jelita, siapa ini? Ini namanya Mbak Diana. Halo Mbak Dina. Diana? Iya bingung aku. Diana, Diana. pantesan kok tadi kok dia nyebut Dina di kan ada Dina di sini. Iya, aku bingung. Nek lorong ini aku terdin-din ya. Terdin. Ya pasti siji yo. Hah? Pasti siji. Ya wes, ya Din. Aku tak karo Kak Diana sik sepurane ya Din. Iya. Dina iki free sik ya. Oh gitu ya. Free sik ya. Iya. Okay. Aku balik dulu. Enggak apa-apa. Iya. Kowe karo drag ora apa-apa, aku ora apa-apa. Monggo Mbak. Iya. Monggo. Terima kasih ya. Waduh. Oke. Masuk ya Mas. Masuk ya Mbak ya. Itu yo dia duwe angkringan tapi beli di luar Mbak. Panganan ini. Boleh ambil aja monggo.
apa iki Mas Itu roti Diana. Ini serba Diana juga. Diana. Narasumbernya Kak Diana juga. Kak Diana. Oke, nanti aja deh. Enak nih. Nah, berarti Nadi kalau disimpulin kalau konten kreator pemula yang pertama memang berani dulu lah, istilahnya berani dulu konten. Pertama gitu ya. Kedua, setelah berani konsisten dulu. Terus pelan-pelan nanti pasti dia akan nemuin apa ya? Kayak winning content. Iki sing mau tak bahas. Winning content. Saya juga sering winning content. Sebenarnya apa sih, Mbak? Winning content itu? Winning content buat teman-teman yang belum tahu nih tentang winning content itu apa. Jadi winning content itu adalah istilahnya, aku mau gunakan kalimat yang mudah dimengerti lagi. Boleh. Ya. Ketika teman-teman itu membuat konten, konten mana sih yang paling banyak engagement-nya, itu bisa jadi salah satu winning konten kalian. Contoh, kontennya Bro Tom nih. Ketika membuat ada konten JJ, konten kata-kata, konten daily vlog, konten sing mungkin lucu-lucuan. Ketika apa iki? Fansnya sobat Bro Tom ini. Wah, diam-diam ya. Bro Tom habis iki. Terus gimana, Mbak? Melihat konten gitu terus? Konten-konten, nah itu yang menurut, itu kan kita lihat di analisanya. Lihat di analisanya yang paling banyak engagement-nya yang apa. Nah itu bisa jadi salah satu winning kontennya. Oh iya. Nah buat affiliate contohnya ya, ada yang tanya nih, Kak kontenku gaduh-gaduh boleh atau enggak? Nah kalau aku jawabnya, daripada kamu enggak konten, wes rapopo kontenmu gaduh-gaduh ya. Gaduh-gaduh, tapi nanti setelah kamu kontenmu gaduh-gaduh, misalkan tadinya jual sendal, terus tiba-tiba jual perabotan rumah tangga, jual baju dan sebagainya, tadi yang dari perabotan rumah tangga, fashion ke elektronik gitu kan. Awal mulanya sebagai konten kreator nggak ada masalah, tapi nanti setelah kamu menemukan konten kreator, oh ternyata kok engagementnya banyak di sendal. Nah berikutnya kamu bisa bikin konten tentang sendal ini. Nah jadi aku nyimpulin juga kita harus tahu dulu fungsimu konten itu mau buat apa dulu. Kalau aku itu karena random itu karena apa, Mbak? Biar ngenalin ke orang-orang itu ben konten sih. Jadi kontenku itu memang konten-konten ringan banget. Yang sawah ngonten, gawe kata-kata, itu fungsinya saya melihat kontennya Bro Tommy, wah ternyata gawe konten ini sesimpel inilah gitu loh. Makanya tak gawe, aku pun belum fokus satu niche, tak buat random dulu. Tapi memang kalau teman-teman itu sudah fokus, oh aku pengen konten itu nanti mengarahnya ke affiliate, jadi harus mencari winning konten itu tadi ya, seperti itu ya. Kontennya, jadi winning konten itu ya istilahnya jadi beberapa konten yang teman-teman buat, nanti yang paling ramai engagement-nya itu menjadi salah satu winning konten. Oke. Gue buat teko mangan gaji buta wewe. Orang digaji ding, sibuk memperhatikan loh. Soalnya dari tadi kan aku juga main TikTok sih Kak, tapi mungkin kalau live juga pernah live tapi cuma live ya ala kadarnya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah bisa membangun personal branding dengan keseharianku yang nge-live yang ala kadarnya itu Kak? Jadi ketika awal mula live ya, mau tidak mau kita harus belajar untuk membuat skrip dulu. Jadi ketika kamu live nggak bingung ngomong apa ya? Sing diomongne opo? Jangan halo Kak, halo Mas Tom, selamat bergabung. Halo Kak Tia, selamat bergabung. Itu namanya konten live creator selamat bergabung. Selamat bergabung. Sama satu lagi Mbak, selamat bergabung bantu tap gitu Mbak. Selamat bergabung bantu tap. Daripada kayak gitu teman-teman mending jadi live sadboard. Mending kayak ngono. Dari satu mawar goyang dompet tadi. Dina kayak ngono ya? Ya donat apa gitu ya. Itu ya. Oke, berarti dari live pun juga bisa diperhitungkan juga ya berarti Kak? Diperhitungkan juga ya. Kalau live, berarti ngonten juga, nge-live juga. Sambil dimakan nggak apa-apa Kak? Karena aku ya jarang nge-live juga sih Bro Tom. Maksudnya untung Kak Diana kesini, ya wes aku tanya aja. Karena kan kayak live itu penting-penting, nggak penting sih. Mungkin bagi sebagian orang awam ya. Karena yuk kita jarang nge-live tapi fokus konten terus. Tapi padahal apakah benar Kak? Nah ini pertanyaan lagi. Live juga menunjang akun kita gitu. Ya. Nah ini sambil ngunyah saya jawab. Gimana, Bro Tom? Gimana tadi pertanyaannya? Ya paham. Artinya live itu nanti akan menunjang akunmu apa enggak gitu loh ini. Nah ya, ini sambil Mbak Diana ngunyah lagi, kita tunggu sampai maghrib. Oke. Nah menurutku itu penting banget Mas. Iya. Jadi
nek dari John Underground, kalau kamu buat akun, itu live itu untuk menyapa viewer-viewermu, berinteraksi dengan viewer-viewermu. Biar apa? Biar viewermu itu nanti, itu nek kue gaya konten, dia juga respect lagi. Karena sudah membangun interaksi. Nek dari aku seperti itu. Tapi kalau yang live penjualan nanti beda lagi harusnya. Tekniknya seperti apa? Kalau yang live interaksi kan ya tadi saya bilang selamat bergabung, asli orang mana, kenalan yuk, ngono-ngono toh, bangun interaksi. Nek live berdagang ya harusnya langsung promosiin dari keranjang-keranjangnya itu ya dipromosikan. Di etalase berapa, infoin tinggi badannya, berat badannya kan sering toh kayak gitu juga. Sering. Kakak TTBB-nya berapa? Nah, Cocok ya? cocok Enggak. Itu soalnya jualan pakaian dalam sih yang takut ya. Cocok loh Mas. Sih enggak. Nanti. Mungkin setelah ini yang open endorse pakaian dalam bisa di podium. TTBB-nya berapa Kak? Kan ada. Iya. Padahal pada sabun sih Betul banget. Jadi aku setuju banget sama Mas Bro ya. Jadi untuk konten itu live streaming adalah sebagai pupuknya, sebagai vitaminnya. Akan bertumbuh. Jadi penonton itu akan lebih trust ketika kita melakukan live streaming. Gitu. Jadi ketika misalkan nih seorang content creator kayak aku, contohnya aku jual jasa, ya kan. Ini dia cara supaya bisa berpenghasilan di rumah aja. Bla cuma 1 menit. Ketika live streaming kan 2 jam, ya kan. Aku bisa nyapa, mereka mau tanya apa langsung aku jawab. Betul. Ya kan. Namanya juga live. Itu adalah interaksi secara langsung antara host dengan penontonnya. Betul. Jadi itu menurut aku malah justru penting banget. Penting banget live ya. Gitu. Pupuknya itu loh Mas. Pupuknya. Jadi biar kamu udah sehat, vitamin adalah live streaming itu. Oke. Kalau ngomongin penghasilan nih Mbak, kan yang tadi kita bahas di awal itu ada trennya Rezuka Ari tuh. Dia sudah penghasilannya udah ratusan juta tuh. Tapi kata-katanya dia kan intinya mulai aja dulu. Dulu saya juga pernah mengalami di 10.000, penghasilan 10.000, naik ke 100.000, naik ke 1 juta seperti itu. Ini bagi teman-teman itu kalau misal ada yang nanya, baru mulai itu minimal itu dapat berapa Mbak? Sekitar rata-ratanya misal. Oke. Jadi kita akan bicara buat teman-teman yang konsisten aja ya. Yang konsisten maksud saya. Ya. Jadi buat teman-teman yang konsisten itu kalau misalkan dalam sehari ya, teman-teman bisa bikin konten itu 3 konten dalam sehari, itu teman-teman penghasilannya itu pasti aku dapat pastikan bertahan dalam 2 bulan bisa dapat gaji sampai dengan 2 digit. 2 digit bisa? Bisa. Yang konsisten? Yang konsisten. Oke. 2 digit lagi. Artinya kita harus tutup angkring. Fokus konten. Ya tapi kan gini. Tapi kan tahapnya itu kan nggak mudah juga Mas Raymond. Jadi tadi melewati tahap awal tadi konsisten, terus kita pastinya juga akan bertumbuh dengan strategi-strategi baru juga kan ya Mbak ya. Kita tidak bisa pakai yang gitu-gitu terus. Kan contohnya juga kayak Rezuka Ari itu wes endorse-ane akeh, misal wes kontennya rutin, dia juga harus membangun personal branding, liburan kemana, dia ngeluarin modal lagi, biar apa? Biar konten itu yang lebih menarik lagi. Nah aku menangkapnya seperti itu. Dia itu ya ada modalnya juga, walaupun penghasilnya gede, tapi dia juga mengeluarkan modal biar yang nonton itu juga tetap stay sama dia gitu ya Mbak ya. Kalau triknya gitu nggak sih? Bener nggak sih? Ya, jadi untuk para konten kreator besar ya, mereka melakukan itu semua selain untuk mempersonal brandingnya mereka supaya orang-orang itu trust. Jadi memang sih di negara kita plus 62 ini kan kalau orang pamer keberhasilan juga akan membuat lebih percaya gitu kan. Meskipun kita nggak tahu ya di belakangnya kayak apa, tapi memang ketika kita itu ada sedikit exposure tentang apa sih keberhasilan kita, kita itu udah capai berapa, nah itu akan membuat orang itu ada yang termotivasi kok bisa ya. FOMO itu tadi dulu. Mungkin ini kita akan sambung lagi ke pembicaraan kita selanjutnya di luar sini. Tapi aku pengen banget Mbak minta tolong bantuannya itu. Karena apa ya? Tujuannya Podium itu membangun orang-orang di Wonogiri itu untuk memelek digital. Salah satu contohnya itu terkait juga afiliator. Kalau di Reger itu sudah membangun reseller, agen brands dan afiliator.
itu lewat Regaspot. Di luar Regaspot pastinya ada Mbak Diana juga, ini terkait dengan afiliator produk-produk yang di TikTok. Nah, saya pengen banget Mbak Diana menyampaikan ke warga di Wonogiri, itu bagaimana sih untuk menjadi afiliator yang sukses itu seperti apa? Kalau tadi mungkin sudah dibahas, ini rangkumannya istilahnya kayak gitu Mbak. Bisa ke kamera yang di sini. Oke, buat teman-teman seluruh masyarakat Wonogiri ya, kaula muda, ya usia berapapun ya, yang mau terjun di affiliate, aku saranin mulai sekarang juga, mulai ngonten sekarang juga. Karena apa? Karena kita semua punya kesempatan yang sama untuk bisa berpenghasilan di rumah aja ya. Kapan lagi kita tidur, kita jalan-jalan, tapi rekening kita tetap ada yang ngisi gitu. Nah, itu aja. Itu dari sekian, oke. Dari sekian kalimat itu tadi cuma terdengarnya rekening aja Mbak, rekening yang ngisi. Nanti di replay Bang. Aku ada hadiah khusus untuk Mbak Diana yang sudah berbagi ilmu di sini. Ini siapa tahu ya Mbak, siapa tahu kita bisa bekerja sama afiliat kelasnya Mbak, afiliatornya itu bekerja sama dengan Regaspot karena nantinya Regaspot itu akan mempunyai platform affiliate user bernama Regar Market. Jadi nanti bisa kelas bisnisnya itu calon-calon afiliator atau afiliatornya itu diarahkan ke Regar Market, nanti bisa menambah penghasilan lagi kayak gitu ya. Nah, ini dibuka dulu, ini limited edition. Wah, terima kasih Bagi yang join di podcast ini seperti itu. Aku buka ya. Oke, boleh. Langsung dibuka dong. Ya. Wah, ini keren banget. Iya Mas dong. Jose. Walah, ini kualitas bahannya juga premium punya ya. Iya dong. Jadi buat temen-temen nih yang mungkin mau join affiliate ya di Regaspot ini, ada Regar Market ya. Regar Market juga. Yang tanpa modal, dan tentunya buat teman-teman yang mau belajar menjadi seorang afiliator tapi masih bingung mulainya dari mana, di description blog udah ada ya. Ada nomor WA-nya. WA-nya Diana yang mau belajar, boleh banget langsung aja WA ya, WA ke nomornya Diana, kita belajar bareng-bareng. Dan buat teman-teman yang nggak punya produk, tenang aja karena nanti Regaspot akan support teman-teman semua. Betul sekali. Ayo gas. Ngapain? Oke. Langsung ini kan ada Mbak Diana. Oke, Langsung jadi begini. kamu try langsung. Iya, praktek. aku setelah podcast ini beberapa menit yang lalu. Oke. Nah, pada intinya aku mau cek sound live streaming nih. Oh, mau langsung coba live streaming? Siap. Nah, mungkin teman-teman bisa bantuin aku dong. Wes, langsung mempermalukan diri sendiri dia. Tadi kata Kak Diana itu ada personal branding. Nah, ini saya kan live personal branding gila ini. Nah. Silakan ditertawakan. Nah, gimana tuh? Enak musiknya biasanya. Enggak, ini gak ada musiknya, gak ada musiknya. Jadi langsung saja saya mulai ya. Halo kakak, di sini saya mau jual jersey. Ya, jersey-nya ini bagus banget. Ini cocok banget buat kamu yang tinggi badan 60 cm, berat badan 10 kg, dan lingkar dada 5 cm. Nah, ini cocok banget. Cocok banget pokoknya. Ini bisa dipakai di semua. Pokoknya cocok banget dipakai di semua event, woi. Cocoknya, woi. Tolong beli, woi. Woi. Tolong beli, woi. Selamat datang di podium digital Regaspot. Bersantai, lucu tapi tak ketinggalan. Wujudkan mimpi dengan aksi, dengan digital. Yuk kita jelajahi dunia.